Selamat datang di video yang keempat. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana LOA membantu program studi, membantu mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama melakukan monitoring terhadap pemenuhan CPL dan kemudian mengevaluasinya. Tentu kita harus ingat kembali bahwa mapping yang kita lakukan yang menghubungkan antara CPL yang dihubungkan dengan indikator kinerjanya, yang kemudian dihubungkan dengan CPMK yang kita anggap relevan atau berkaitan langsung dengan rantai CPL, IK, dan CPMK tersebut menjadi dasar bagi software kita ini, LOA, untuk mengambil nilai-nilai dan pada akhirnya melakukan formulasi sederhana berupa rata-rata pada level IK maupun rata-rata terbobot pada level CPL. Pada LOA, semua user atau semua pengguna bisa melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan CPL sesuai dengan level wewenangnya atau level aksesnya. Mahasiswa misalnya dapat melakukan monitoring evaluasi pemenuhan CPL untuk dirinya sendiri. Ketika mahasiswa login ke dalam sistem, ya, asalkan sistem ini sudah berjalan, ya, dosen sudah selalu mengupload nilai kelas mata kuliah, nilai CPMK, kemudian mappingnya juga sudah jelas, maka mahasiswa bisa melihat hasil perkembangan pencapaian CPL untuk dirinya sendiri. Ada satu pertanyaan mungkin, jika mahasiswa dinyatakan gagal dalam suatu kelas mata kuliah dan diharuskan mengulang mata kuliah itu pada semester berikutnya atau semester yang lain, maka ketika dia mengulang, dia juga akan mendapatkan kembali nilai CPMK pada pengulangan mata kuliah tersebut. Nah, di sini software LOA akan menggunakan nilai CPMK terbaik yang pernah dicapai oleh mahasiswa itu untuk keperluan mapping dan penilaian ketercapaian IK maupun CPMK maupun CPL. Di sini terdapat 3 display report, di mana mahasiswa bisa melihat secara detail berupa tabel yang menghubungkan antara CPL program studi ini. Kemudian CPL ini memiliki, misalnya nomor 1 ini memiliki 3 indikator. Indikatornya 1, 2, 3. Dan di setiap indikator ini diambil dari CPMK mana saja. Sebagai contoh, indikator 1.1 merupakan pengukuran yang menggunakan hasil pengukuran CPMK kedua pada mata kuliah dengan kode ini. Dan CPMK kedua pada mata kuliah kode ini. Ini deskripsi dari CPMK-nya, dan ini adalah nilai-nilai CPMK yang diperoleh mahasiswa tersebut. Demikian juga pada indikator yang lain, seperti itu. Pada CPL yang lain juga seperti itu. Nah, di software LOA kita bisa melakukan pembobotan, prodi bisa melakukan pembobotan indikator 1, 2, 3, bagaimana bobotnya dalam kontribusinya untuk menilai sebuah CPL. Dalam kasus ini, 3 indikator ini dianggap sama pentingnya, ya, sehingga kontribusinya dianggap sama, high semuanya, gitu. Sehingga nilai dari CPL ini merupakan
uh, terbobot dari nilai IK1, IK2, IK3 kalikan dengan koefisien high. High kebetulan dalam kasus ini koefisiennya 1,0 sehingga nilai CPL-nya ini. Nilai IK sendiri diambil dari nilai CPMK yang diformulasikan secara sederhana sebagai rata-rata dari CPMK pendukungnya saja, sehingga mendapatkan nilai IK. Ini merupakan report table yang bentuknya tabel dan dapat diekspor ya, ke Excel, mungkin untuk kepentingan lain, termasuk kepentingan misalnya mahasiswa ingin berkonsultasi ya, dengan pembimbing akademik berdasarkan perolehan CPL dan CPMK-nya dan IK-nya. Display selanjutnya adalah juga berupa grafik. Grafik CPL. Grafik CPL menggambarkan pencapaian mahasiswa untuk CPL program studi. Dalam kasus ini di video sebelumnya, kita mengambil contoh kasus di mana sebuah program studi memiliki 3 buah CPL, sehingga akan ada chart berupa radar seperti ini, dan juga kita sediakan berupa bar chart, ya, di mana dalam bar chart ini ada garis-garis horizontal ya, yang menggambarkan level pencapaian. Mungkin program studi ingin menetapkan bahwa yang dinamakan kompeten tentunya dengan alasan yang masuk akal, ya, itu adalah CPL pada level secara numerik ya, angkanya berapa begitu, secara kualitatif disebut sebagai level kompeten misalnya, atau level cukup untuk lulus misalnya. Yang di bawah ini tentunya masih level baru berkembang atau belum memuaskan dan seterusnya. Ini nilai dari CPL yang tadi merupakan agregat dari indikator kinerjanya. Kemudian ada juga display berupa grafik indikator kinerja. Misalnya CPL1 ini dengan statement seperti ini diukur dari 3 indikator kinerja, 1, 2, 3. Indikator ini tentu sebagaimana mappingnya mengambil angka dari rata-rata semua CPMK yang berkaitan. Dari sini kita bisa lihat bahwa pada level indikator kinerja, mahasiswa yang bersangkutan juga sudah sangat baik, sudah cukup baik dari 3 indikator yang digunakan untuk CPL1. Namun pada CPL2 misalnya, pada indikator yang kedua, mahasiswa masih memerlukan peningkatan ya. Nah, ini semua set penilaian awal, tengah, akhir ataupun set penilaian yang ditengah program studi akan menghasilkan satu set ya, grafik dan tabel seperti ini. Ini pada level atau pada tinjauan individu mahasiswa itu sendiri. Kemudian misalnya mahasiswa ingin melakukan perwalian, ya asalkan prodi sudah membagi dosen wali dan mahasiswanya di LOA ini, maka mahasiswa bisa mengajukan bimbingan, request bimbingan. Di sini ada menu perwalian dan ada request tambah bimbingan begini yang bisa diajukan oleh mahasiswa untuk misalnya janjian ketemu dengan dosen, wali, dan sebagainya. Dia akan melakukan request di sini. Ada keterangannya, ada penjelasannya, kemudian jika ingin dilampirkan suatu file ataupun link juga bisa difasilitasi. Kemudian tentu dosen wali akademik, dia juga akan menerima request dari mahasiswa bimbingannya dan kemudian akan bisa menanggapi melalui tombol aksi, akan bisa menanggapi
bagaimana baiknya perwalian diadakan. Dan mahasiswa dan dosen ini juga bisa melihat report table dari mahasiswa yang mengajukan perwalian. Dan ini terekam sehingga program studi pun bisa mendapatkan informasi seberapa sering, seberapa efektif perwalian dilaksanakan. Ya, ini adalah contoh tabel yang menggambarkan dari sisi dosen ya sebagai dosen wali ya, siapa saja yang merequest perwalian. Ya, dosen akan menanggapi ya, tanggapan balik bisa dilakukan di sini keterangannya ya, dan file tidak perlu ya, sehingga akan terjadi rekaman chit chat dari mahasiswa maupun balasan dari dosen juga terekam di sini ya. Seandainya mereka ingin perwalian secara offline ataupun secara online itu tidak masalah, yang penting hasil dari diskusi pas perwalian pada saat perwalian bisa direkam di dalam sistem. Baik, selain monitoring individu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, tentu prodi juga bisa melakukan monitoring individu, misalnya ini dari sisi prodi, ingin melihat siapapun mahasiswa yang ada di dalam tabel ini, dia akan bisa melihat dengan cara klik ya, ataupun mencari mahasiswa mana yang ingin dilihat, prodi bisa melakukan monitoring individual juga melalui menu monitoring evaluasi CPL individual. Prodi juga bisa melakukan monitoring yang sifatnya massal pada periode tertentu, pada periode semester tertentu. Misalnya, prodi ingin melihat pada semester ganjil misalnya, semester ganjil tahun akademik tertentu misalnya, tentu prodi akan mengeset set pilihan mana yang akan dilihat, kemudian periode akademik yang mana, dan peminatan yang mana, jika memang ada peminatan yang berbeda-beda juga bisa. Prodi akan melihat misalnya seperti ini hasilnya di semester ganjil. Untuk CPL 1 ya ada statement CPL dan ada indikator kinerja CPL yang angka ini atau grafik ini angkanya dikumpulkan dari semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang CPMK-nya digunakan untuk menilai indikator ini di semester yang bersangkutan ya di semester ini. Sehingga akan terlihat ini adalah kinerja program studi. Ya, datanya diambil rata-rata dari pencapaian CPMK seluruh mahasiswa ya, pada CPMK mata kuliah yang memang diambil oleh mahasiswa yang memang digunakan untuk mengisi ya, nilai indikator ini sesuai dengan mapping yang ditetapkan oleh prodi. Di sini akan bisa terlihat secara keseluruhan, secara umum seperti apa kinerja prodi pada semester itu terhadap CPL 1. Terhadap CPL 2 bisa saja kosong datanya seperti ini karena boleh jadi pada semester yang bersangkutan ya, CPL 2 memang secara mapping kita itu ya, tidak ada mahasiswa yang menempuh ya, mata kuliah yang CPMK digunakan untuk mengukur keberhasilan CPL 2 begitu, sehingga bisa saja tidak ada hasilnya, tidak ada angkanya, tergantung desain dari rencana asesmen yang kita terapkan di awal. Kemudian nanti di semester berikutnya gantian misalnya CPL 1 memang tidak ada datanya, ya mahasiswanya tidak ada yang menempuh mata kuliah ataupun CPMK yang berkaitan dengan IKA-IKA di CPL 1, tapi di CPL 2 ada. Sehingga
dan CPL lainnya juga pasti ada data yang lain gitu ya. Di sini program studi bisa menggunakan hasil-hasil seperti ini ya untuk melakukan evaluasi ya, evaluasi kinerja prodi pada level CPL. Kemudian bisa menggunakan hasil ini untuk misalnya mengapa indikator kinerja yang tertentu ya masih sangat rendah atau relatif rendah pencapaiannya dibanding yang lain. Apakah ada permasalahan dari sisi eh, bahan ajar mungkin, dari sisi metode pengajaran mungkin, dari sisi yang lain-lain. Ya. Ini program studi bisa memanfaatkan informasi ini untuk melakukan PDCA pada level CPL sesuai dengan schedule atau rencana asesmen CPL yang diterapkan. Namun, Prodi akan melakukan misalnya analisis akar masalah, kemudian akan melakukan pemrograman atau kegiatan aktivitas untuk mengatasi masalah, kemudian akan melakukan implementasi, monitoring, dan sebagainya. Itu harus dilakukan, namun di LOA saat ini belum ada menu atau wadah yang bisa dipakai oleh Prodi untuk menuliskan rencana aksinya, kemudian monitoringnya dan evaluasinya. Sehingga ini perlu dilakukan di luar sistem LOA. Mungkin ke depan LOA kita akan kita upgrade ya, sehingga memungkinkan ada menu di mana program studi bisa menyimpan notulensi pembahasan evaluasi CPL gitu, akar masalah, kemudian rencana aksi, implementasi, monitoring, keberhasilan dan sebagainya. Yang ini akan tentunya memperkaya, memperkuat ya, implementasi plan, do, check, action ya pada level CPL. Sementara menu ini belum ada, Prodi perlu tetap melakukan hal ini, tapi di luar sistem LOA. Sistem LOA menyediakan datanya ya, dan bisa mengekspor ya, data ini ke dalam Excel, baik sebagai grafik, ya, ini grafik, ataupun mungkin sebagai tabel untuk perencanaan pembahasan rapat-rapat evaluasi berikutnya. Selain pada Monef semester, LOA juga memungkinkan prodi untuk melihat kinerja angkatan, kinerja mahasiswa pada level cohort, pada level angkatan, jika memang diperlukan untuk melihat itu. Gitu. Membandingkan dengan angkatan tertentu dengan angkatan di atasnya atau di bawahnya, ini formulasinya adalah ya dicari dari ya, CPL 1, CPL 2, CPL 3, tapi dicari dari mahasiswa yang memiliki registrasi di angkatan tertentu saja, sehingga bisa dibandingkan antar angkatan. Kemudian terakhir juga software LOA ini bisa memberikan gambaran tentang pemenuhan CPL dari mereka-mereka yang sudah diluluskan oleh program studi. Ya. Jadi Monef lulusan pada periode yudisium atau periode akademik, periode wisuda kapan gitu, itu seperti apa tingkat pencapaian rata-ratanya, yang tertinggi, yang terendah, dan rata-ratanya, ya, sehingga ini menjadi gambaran bagaimana Prodi menjamin semua lulusannya memenuhi CPL yang ditetapkan secara sadar dan terencana. Namun untuk bisa mendapatkan data hingga pada level lulusan, tentu mahasiswa harus terlebih dahulu dinyatakan lulus ya, dan menjalani yudisium dan dinyatakan lulus, dan kemudian data kelulusannya itu diupdatekan ke dalam LOA sehingga mahasiswa statusnya sudah lulus, tidak lagi aktif gitu ya, maka status mahasiswa yang lulus ini akan menjadi dasar bagi LOA untuk
menghitung tingkat pemenuhan CPL mereka gitu. Demikian secara garis besar fasilitas utama ya yang tersedia dalam sistem learning outcome assessment, membantu program studi untuk melakukan implementasi outcome based education khususnya pada outcome based assessment-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat bekerja, selamat mencoba untuk mengimplementasikan dibantu dengan instruktur yang telah kami sediakan. Terima kasih.